memberikan restuku, Gajah Enggon. Akan tetapi, bagaimana dengan kedudukan dan juga jabatanmu sebagai pimpinan pasukan Bayangkara? Hamba sudah cukup lama menjabat sebagai senopati pimpinan pasukan Bayangkara. Hamba akan mengajukan permohonan mengundurkan diri agar bisa dengan leluasa menelusuri jejak maling payung dan lambang negara itu. Hamba lakukan itu juga untuk memberi kesempatan kepada prajurit di lapis bawah hamba agar mendapat kesempatan yang sama sebagaimana yang hamba peroleh. Biksuni Gayatri kini merasa senang mendapat jawaban seperti itu. Biksuni Gayatri senang karena Gajah Enggon tidak terjerat oleh pangkat dan kedudukan yang tinggi dan tidak menganggap jabatan itu sebagai pesona duniawi yang menyilaukan. Biksuni Gayatri kini mengangguk manakala sekali lagi Gajah Enggon memberikan penghormatannya. Dengan langkah lebar dan penuh keyakinan, Gajah Enggon berniat untuk menghadap kedua Prabu Putri di istana. Dengan menggunakan salah satu ruang yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Manguntur, di sanalah pertemuan itu akan dilaksanakan. Sejenak kemudian, pasewaan diselenggarakan dengan amat terbatas. Hal itu untuk memenuhi permintaan dari Senopati Gajah Enggon yang telah menyampaikan pesan kepada seorang pengalasan abdi dalam pelayan. Gajah Mada dan Mahapati Aryatada hadir pula datang untuk menghadap. Akan tetapi, masing-masing suami dari Prabu Putri itu tidak hadir ikut di pasewaan. Dua orang emban kini mendampingi Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani untuk melayani semua kebutuhan Prabu Putrinya. Di sebelahnya, duduk pada dampar yang sama yang dirancang dalam bentuk yang sama, Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa dilayani oleh emban Probo Rasmi yang dengan siap siaga menjalankan apapun yang diinginkan oleh ratunya. Duduk dengan sedikit terkantuk-kantuk, Mahapati Aryatada yang telah tua itu kini memperhatikan ke arah lapangan luas di depan Balai Manguntur. Musim penghujan yang belum juga datang menjadikan lapangan yang sangat tandus itu terlihat sangat panas. Jika ada yang tidak terusik, tetap hijau dan tetap berdaun lebat di sepanjang tahun itu adalah barisan pohon Brahmastana. Di bawah pohon Brahmastana yang rindang, beberapa ekor kijang yang telah jinak karena dipelihara sejak masih kecil sedang mengais rumput-rumput kering. Sungguh malang nasib kijang itu karena musim kemarau yang berkepanjangan. Tetapi untunglah kijang-kijang itu berada dalam tanggung jawab Bekade istana. Kijang-kijang yang dilepas bebas itu menyebabkan dua ekor harimau kelangenan yang dikerangkeng dalam sangkar besi mondar-mandir dengan gelisah. Gemas melihat mangsa yang begitu menggiurkan, tetapi tidak mungkin digapai karena jeruji besi telah menghalangi. Di mata harimau, dalam kerangkeng itu tidak ada jenis makanan yang begitu lezat selain daging dan darah kijang itu sendiri. Dulu ketika Rakuti memberontak dan berhasil memporak-porandakan istana, Rakuti pernah melemparkan mayat manusia sebagai makanan harimau tersebut. Harimau itu mencatat daging manusia ternyata lebih enak daripada daging rusa atau kambing. Namun kesempatan untuk dahar daging manusia itu ternyata belum pernah terulang kembali. Waktu kini bergeser sejenak. Gajah Mada kini merasa jengkel karena Gajah Enggon belum menampakkan batang hidungnya. Padahal pertemuan itu diselenggarakan atas permintaan dari Gajah Enggon. Menempatkan kedua Prabu Putri harus menunggu adalah benar-benar merupakan sikap yang sungguh tidak sopan. Namun kejengkelan Gajah Mada itu tidak harus berumur panjang. Dari salah satu pintu, Gajah Enggon kemudian muncul. Dengan bergegas dan nafas yang sedikit terengah, Gajah Enggon kemudian naik ke pendopo dan beringsut menempatkan diri. Bergegas pula Gajah Enggon kini memberi hormat dan menyembah kepada kedua Prabu Putri yang masing-masing dibalas dengan anggukan kepala.
Mohon ampun Gusti Putri. Hamba agak terlambat karena sedikit tertahan di istana Ibu Suri Gayatri, kata Gajah Enggon dengan sigap. Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani mengangguk dan memberikan senyum yang amat tulusnya. Sebaliknya, betapa tebal wajah Gadah Mada yang menahan amarah. Apapun alasan yang diberikan, menempatkan Prabu Putri sampai harus menunggu adalah benar-benar tidak sopan. Perasaan yang demikian juga dirasakan oleh Dyah Wiyat. Akan tetapi, bahwa penyebab keterlambatan itu adalah karena tertahan Ibu Suri Gayatri, dengan segera Dyah Wiyat Raja Dewi Maharajasa membuang perasaan jengkel itu. Hanya Mahapatih Aryatada yang tidak terbaca warna macam apa yang tersembunyi di balik raut mukanya. Kami telah menerima permintaan yang telah Kakang ajukan, dan kami telah menghadirkan Paman Aryatada serta Kakang Patih Gajah Mada. Silakan Kakang Enggon, apa yang akan kau sampaikan dalam pertemuan ini? Tanya Prabu Putri Tribuana Tunggadewi dengan suara yang datar dan penuh wibawa. Gajah Enggon kemudian melirik Gajah Mada, yang dilirik kini sedang lurus memandang ke depan. Perlahan Gajah Enggon merapatkan kedua telapak tangannya dan kemudian meletakkannya di ujung hidung. Sikap menyembah itu dilakukan lebih lama dari lazimnya. Mohon ampun Gusti. Permohonan hamba untuk diadakan pertemuan ini adalah karena hamba harus mempertanggungjawabkan apa yang terjadi 2 pekan yang lalu. Hamba bersalah telah meminta Kakang Gajah Mada untuk menahan dan menyembunyikan peristiwa yang telah terjadi bersamaan dengan terjadinya gempa bumi di Papanyu Pindah serta meledaknya Gunung Kamput. Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani serta Raja Dewi Maharajasa sama sekali tidak memberi keterangan apapun terkait dengan apa yang disampaikan oleh Gajah Enggon. 2 Prabu Putri itu kemudian saling memandang. Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani kemudian melirik Gajah Mada dan kemudian yang dilirik dengan segera merapatkan kedua telapak tangannya. Ada peristiwa apa yang bersamaan dengan terjadinya gempa bumi itu? Tanya Prabu Putri Raja Dewi. Pertanyaan itu lebih ditujukan kepada Gajah Mada. Gajah Mada kemudian dengan segera mempersiapkan diri untuk memberikan jawabannya. Mohon ampun Gusti. Bersamaan dengan gempa bumi yang terjadi saat itu, sebenarnya istana telah kemalingan. Jawaban itu mengagetkan para Prabu Putri sekaligus juga mengagetkan Mahapatih Aryatada yang terbaca dari perubahan sikap duduknya. Aryatada kini bahkan merasa perlu untuk menggeser kursinya. Apa yang dibobol maling? Tanya Tribuana. Senyap kini menyelinap, mengalir dan menggoda siapapun. Meskipun pertanyaan itu ditujukan kepada Gajah Mada, mantan patih Daha itu kemudian menyerahkan kepada Gajah Enggon untuk menjawab. Gajah Enggon kemudian menyampaikan jawabannya dengan kepala yang tertunduk. Mohon ampun Gusti. Gedung perbendaharaan pusaka telah dijebol orang. Benda yang hilang ada 2. Cihna Gringsing Lebeng Luwe Laka serta Songsong Kiai Tan Riwis. Meskipun ada benda-benda lain yang berharga, namun 2 benda itu yang dipilih oleh pencurinya. Pencurian yang menurut hamba sangat aneh. Senyap yang merayap adalah atas nama kaget yang dialami oleh kedua Prabu Putri serta Mahapatih Aryatada. Rasa terkejut itu untuk keberanian maling. Siapapun orang yang telah berani melakukan pencurian di istana pasti memiliki nyali yang luar biasa besar. Rasa kaget berikutnya adalah untuk benda-benda yang dicuri. Ada banyak benda lain yang lebih berharga jika berniat untuk dijual. Ada keris-keris yang berlapis emas, ada pula jambangan yang berharga sangat mahal karena terbuat
terbuat dari emas serta timang yang bertretes dengan berlian. Benda-benda itu sama sekali malah tidak diusik. Orang yang melakukan pencurian rupanya lebih tertarik pada nilai yang melekat pada benda-benda pusaka itu dan sama sekali tidak silau pada benda yang lain, meskipun benda-benda yang lain itu jauh lebih berharga. Untuk peristiwa yang terjadi itu, hambalah yang bersalah dan yang paling layak untuk dihukum. Sebagai pimpinan pasukan Bhayangkara, sekaligus paling bertanggung jawab pada keamanan istana, terbukti hamba tidak berhasil menjalankan tugas dengan baik. Istana telah kemalingan. Maling itu melakukannya seolah istana tidak ada yang menjaga. Lanjut Senopati Gajah Enggon. Prabu Tribuana Tunggadewi kemudian mengarahkan pandangan matanya kepada Gajah Mada. Hamba telah meminta kepada Kakang Gajah Mada untuk berkenan memberi hamba waktu untuk melacak serta memohon kepadanya agar peristiwa itu jangan dulu disampaikan kepada kedua Prabu Putri. Tetapi hingga 2 pekan telah lewat. Terbukti, hamba tidak mampu menemukan 2 pusaka yang lenyap itu. Kepada diri hamba sendiri, hamba telah berjanji, apapun yang terjadi, hamba harus bisa menemukan kembali pusaka-pusaka yang hilang itu. Oleh karena itu, kepada Gusti Putri Prabu sekalian, dengan disaksikan oleh Kakang Gajah Mada serta Paman Mahapati Aryatada, dengan ini, hamba mohon Gusti Putri Prabu berkenan untuk melepas kedudukan serta jabatan hamba sebagai senopati pimpinan pasukan Bhayangkara. Karena untuk selanjutnya, hamba akan pergi menelusuri jejak lenyapnya pusaka itu. Hening yang mengalir kini memberi kesempatan kepada Mahapati Aryatada untuk memahami duduk persoalannya, juga memberi kesempatan kepada kedua Prabu Putri itu untuk menenangkan diri dari rasa kaget yang membelit mereka. Sebenarnya lah sang Prabu Putri Tribuana Tunggadewi dan Raja Dewi Maharajasa terheran-heran dan agak sulit memahami berita kemalingan atas benda-benda pusaka itu yang telah memberangus perhatian mereka. Jadi yang dicuri itu hanya Cihna dan payung? Dyahwiyat kini bertanya. Senopati Bhayangkara Gajah Enggon kemudian merapatkan kedua telapak tangannya, sebuah cara untuk membenarkan pertanyaan itu. Padahal di gedung pusaka ada banyak benda lain yang lebih berharga. Gajah Enggon kini mengangguk amat dalam. Lantas, apa artinya itu semua? Untuk maksud dan tujuan apa seseorang mencuri payung dan lambang negara? Benda-benda itu sama sekali tidak berharga, kecuali jika dinilai dari sisi sejarahnya. Bukankah demikian, Kakang Gajah Mada? Pati Gajah Mada berniat menjawab, namun Gajah Enggon mendahului merapatkan kedua telapak tangannya dan melekatkan ke ujung hidungnya. Terkait dengan pencurian benda-benda lambang negara itu, hamba telah meminta saran serta pendapat dari sahabat hamba, yaitu Bradabasu. Bradabasu curiga benda-benda pusaka itu dianggap sebagai tempat bersarangnya wahyu, sebagaimana keris Empu Gandring yang dulu juga dianggap seperti itu. Orang mencuri benda itu karena berpikir benda itu akan bisa mengantarnya untuk memegang kekuasaan. Artinya, secara tersamar, ada sebuah rencana makar di balik pencurian itu. Hamba kemudian berkeputusan, hamba harus turun langsung untuk melacak jejaknya. Kedua Prabu Putri kakak beradik itu kemudian saling memandang, disusul kemudian masing-masing mengarahkan perhatiannya kepada Mahapati Aryatada. Aryatada yang dimintai pendapat kemudian segera memberikan penghormatannya.
Apakah hamba diizinkan untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Gajah Enggon? Arya Tada kini bertanya. Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani mengangguk dan tidak keberatan. Silakan Paman. Gajah Enggon kemudian beringsut dan mempersiapkan diri berhadapan langsung dengan Mahapatih Arya Tada. Bagi Arya Tada, persoalannya bukan hanya bagaimana istana bisa menjadi tempat yang mudah diterobos jika istana telah dijaga dengan sedemikian ketat oleh pasukan yang pilih tanding dan juga mumpuni seperti pasukan khusus Bhayangkara. Lalu bagaimana jaminan keselamatan terhadap kedua Prabu Putri jika gedung perbendaharaan pusaka bisa dimasuki tanpa hambatan? Boleh jadi bilik Prabu Putri yang paling pribadi pun juga bisa dimasuki. Siapapun orang yang berniat jahat itu, bukankah itu sama halnya dengan apa yang dulu pernah dilakukan oleh Ken Arok yang bisa memasuki bilik Tunggul Ametung dengan leluasa tanpa ketahuan para prajurit? Ken Arok kemudian meninggalkan jejak kematian Akutumapel itu dan menimpakan fitnahnya di wajah Kepuk Ijo. Jadi ada maling yang telah berhasil menerobos ke dalam gedung pusaka? Tanya Arya Tada. Benar Paman, jawab Gajah Enggon. Tidak berkedip Arya Tada menatap Gajah Enggon. Apa yang dilakukan Bhayangkara malam itu? Jika gedung pusaka bisa digerayangi maling dengan leluasa, lantas bagaimana dengan keselamatan para Prabu Putri? Apakah saat itu mereka tidur? Atau bagaimana? Jika seperti itu cara bekerja prajurit pasukan khusus Bhayangkara, untuk apa istana harus mengeluarkan uang yang besar sebagai gaji untuk mereka? Gajah Enggon kini berdesir. Pertanyaan dan sindiran itu sangat menohok dan harus diakui sangat mencemaskan. Gajah Mada tidak menampakkan warna hati apapun, tidak tersenyum, andai kata sindiran Mahapatih Arya Tada itu telah membuat hatinya senang. Wajah Gajah Mada kini terlihat datar seperti tembok. Paman Patih benar. Aku harus mengakui kecemasan Paman Patih adalah sebuah kebenaran. Benar pula apa yang Paman Patih sampaikan. Para prajurit Bhayangkara yang bertugas menjaga istana sejak petang telah dibelit oleh rasa kantuk yang datang secara tidak wajar, Paman. Hal tersebut karena ada kekuatan sirep yang sangat luar biasa. Jawaban itu membingungkan kedua Prabu Putri sekaligus membungkam mulut Mahapatih Arya Tada. Akan halnya Gajah Mada, ia masih belum merasa puas dengan kilah yang diajukan oleh Gajah Enggon. Soal maling menyebar kekuatan sirep agar para prajurit pengawal istana terlena dan tertidur, kilah itu belum bisa ia terima sepenuhnya. Seharusnya Bhayangkara tidak menempatkan sirep sebagai kambing hitamnya. Ilmu sirep itu andai kata ada, mestinya bisa dimentahkan. Kekuatan sirap, ulang Mahapatih Arya Tada. Gajah Enggon kini mengangguk membenarkan jawaban itu. Bagaimana kau bisa menandai maling itu telah menggunakan sirap? Gajah Enggon menunduk makin dalam. Dalam sikap itu, jawaban kemudian ia berikan. Bagaimana dengan Mahapatih Hamangkubumi sendiri? Pada hari dan tepatnya menjelang Gempa Bumi itu datang, apakah Paman Patih tidak merasakan sesuatu yang tidak wajar? Mahapatih Hamangkubumi Arya Tada bagai dipaksa untuk mengenang apa yang terjadi bersamaan dengan terjadinya Gempa Bumi 2 pekan yang lalu. Mahapatih Arya Tada kemudian berdesir ketika harus mengakui kebenaran apa yang disampaikan oleh Gajah Enggon. Soal kekuatan sirep yang menyebar, hal itu sempat ditandainya.
sebagai orang yang telah kenyang makan asam garam kehidupan, bukanlah pekerjaan yang sulit bagi Aryatara untuk menandai keganjilan yang seperti sirup itu. Hadir sehalus apapun, kekuatan yang bertumbuh pada ilmu hitam itu dengan mudah bisa ditandainya. Istana dibobol maling mungkin adalah mustahil dan terasa tidak mungkin. Lain halnya jika maling itu menggunakan kekuatan sirup. Aryatara yang memang menandai hadirnya kekuatan sirup itu menduga ada kaitannya dengan gempa bumi karena Gunung Tambut meletus. Justru karena itulah Mahapatih Aryatara kini terbungkam. Lirikannya diberikan kepada Gajah Mada dan dengan bergegas meraihkan sikap duduknya kembali. Wajah Gajah Mada yang datar tidak memancing Mahapatih Aryatara untuk bertanya sesuatu kepadanya. Mahapatih Aryatara kemudian mengembalikan waktu kepada kedua Prabu Putri. Aryatara yang manggut-manggut itu kini telah membingungkan mereka. Bagaimana, Paman? Prabu Putri Tribuana Tunggadewi bertanya. Aryatara kini menyembah. Mohon ampun, Gusti Putri. Hamba menandai malam ketika menjelang gempa bumi itu memang ada sesuatu yang aneh telah terjadi. Yang disebut sirup itu, Tribuana Tunggadewi kini memberi tekanan dengan menerkanya. Aryatara mengangguk. Baik Prabu Putri Sri Kitarya Tribuana Tunggadewi maupun Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa belum memiliki pemahaman yang cukup atas ilmu sirup itu. Mendengarnya mungkin bahkan baru kali itu. Itulah sebabnya rasa ingin tahu mereka tidak bisa dibendung. Sebenarnya apa ilmu sirup itu? Tanya Sri Kitarya. Dyahwiyat kini menyimaknya. Mahapatih Aryatara kemudian menjawab. Mohon ampun, Gusti Putri. Ilmu sirup adalah ilmu para maling, semacam teluh yang disebar ke udara yang akan menyebabkan siapapun yang berada di wilayah sebaran kekuatan sirup itu akan terhantam rasa kantuk yang luar biasa dan kemudian tertidur. Dengan demikian, maling itu akan bisa bertindak dengan aman leluasa. Malam itu, hamba memang menandai kehadirannya. Mungkin apa yang dikatakan oleh Gajah Enggon adalah benar adanya. Sri Kitarya dan Dyahwiyat kini saling memandang. Jawaban Mahapatih Amangkubumi Aryatara itu telah menggiring Sri Kitarya dan Dyahwiyat untuk mengenang apa yang terjadi di malam terjadinya gempa bumi itu. Setelah memperoleh jawabannya, raut muka Sri Kitarya kemudian berubah menjadi sangat tegang. Dyahwiyat kemudian menyusul setelahnya. Melihat itu, Gajah Mada menghirup tarikan napas yang lebih panjang. Dari raut muka yang dibacanya, Gajah Mada tahu kedua Prabu Putri itu juga tengah terkena pengaruh kekuatan sirup, sebagaimana dirinya saat itu juga terkena. Dengan demikian, Gajah Mada harus menimbang kembali apakah masih menempatkan kemunculan sirup itu sebagai sebuah kambing hitam. Bagaimana denganmu, Adik Prabu Putri? Tanya Sri Kitarya. Dyahwiyat agak ragu namun mengangguk setelahnya. Aku ingat saat itu aku memang tertidur lebih awal. Suamiku mengalami kesulitan ketika hendak membangunkanku. Aku ingat beberapa jenak setelah petang aku sangat mengantuk. Emban Prabu Rasmi yang memijitku juga bahkan tertidur di bilikku. Sri Kitarya kemudian mengarahkan pandangan matanya kepada Emban Prabu Rasmi. Yang diperhatikan wajahnya kini menunduk. Ia tidak berani menengahkan kepala. Maka Sri Kitarya mendadak disergap rasa gelisah ketika kenangannya pada sampai pada kesimpulan yang sama.
Di hari kejadian itu, Sri Gitarya pun tidur lebih awal. Rasa tidak nyaman itu bagai mekar membayangkan apa jadinya jika maling itu tidak hanya melakukan tindak perbuatan pencurian, tetapi berbuat lebih jauh dengan mencelakainya atau melakukan tindakan-tindakan cabul. Hal semacam itu mungkin saja terjadi mengingat kemampuan sirip itu telah menyebabkan semua orang yang berada di wilayah sasarannya akan terlena dan tertidur. Aku tidak ingin peristiwa semacam itu terulang kembali, kata Sri Gitarya. Maka aku minta ada jaminan peristiwa itu tidak akan terulang kembali. Kalau memang ada orang dengan kemampuan sirap semacam itu, maka harus dicarikan orang yang mampu untuk menandinginya. Aku tidak mau ada orang yang dengan diam-diam menyelinap ke dalam bilikku dan melihat bagaimana aku dan suamiku tidur. Gajah Mada berdesir karena arah pandangan mata Prabu Putri Sri Gitarya saat itu diarahkan kepadanya. Dengan bergegas, Gajah Mada merapatkan kedua telapak tangannya untuk memberikan sembah. Namun, Patih Gajah Mada merasa tidak harus menjawab pertanyaan itu. Kewenangan atas pengamanan istana dengan semua isinya kini berada di tangan pasukan Bhayangkara. Kini, kewenangan itu tidak lagi berada dalam tanggung jawabnya. Mantan Predaha Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa kemudian mengambil alih pembicaraan. Ditujukan arah pandang matanya itu kini kepada Gajah Enggon. Bagaimana dengan laporan telik sandi yang telah Kakang sebar untuk mencari benda-benda pusaka yang hilang itu? Tanya Dyahwiyat. Gajah Enggon masih dalam sikapnya, duduk agak tegak dengan kedua telapak tangan yang masih saling melekat. Mohon ampun Gusti, semua telik sandi hamba telah kembali tanpa hasil apapun. Sama sekali tidak ada jejak maling itu, jawab Gajah Enggon. Dan Kakang Senopati telah bertemu dengan Kakang Pradabasu. Gajah Enggon mengangguk dengan dalam. Teringat kepada Pradabasu telah menyebabkan Dyahwiyat tergoda oleh rasa ingin tahu yang nyaris terlontarkan. Namun mengingat rasa ingin tahu itu bersifat sangat pribadi, maka kemudian ditahannya rasa penasaran itu. Apa kata Kakang Pradabasu? Gajah Enggon memerlukan waktu beberapa jenak untuk ia berpikir kemana arah pertanyaan itu. Soal kedua benda pusaka yang hilang itu, apa kata Kakang Pradabasu? Ulang Prabu Putri. Gajah Enggon kemudian mengangguk. Hamba telah meminta kepada Adi Pradabasu untuk membantu hamba ikut melacak jejak kedua benda pusaka itu. Adi Pradabasu menyanggupi akan menemani perjalanan hamba untuk melakukan pelacakan bersama-sama. Lalu, apa petunjuk dari Ibu Suri? Tanya Sri Gitarya. Ibu Suri memberi petunjuk agar hamba memulai pencarian dari ujung Galuh, jawab Gajah Enggon. Apa alasan Ibu Suri meminta Kakang mengawali pencarian kedua benda pusaka itu dari ujung Galuh? Lanjut Prabu Putri Sri Gitarya. Gajah Mada yang ikut terpancing rasa penasarannya menyimak jawaban yang akan diberikan oleh Gajah Enggon. Namun ternyata Gajah Enggon memberikan jawaban yang memang menyebabkan rasa penasaran. Ibu Suri hanya memberi petunjuk agar hamba memulai pelacakan dua pusaka itu dari ujung Galuh. Hanya itu Gusti. Tidak ada penjelasan apapun dari Ibu Suri. Mengapa hamba harus memulai dari ujung Galuh? Jawab Gajah Enggon. Gajah Enggon merasa sebaiknya tidak menceritakan seutuhnya pembicaraan yang terjadi dengan Ibu Suri Raja Pandipiksuni Gayatri karena ada bagian tertentu dalam petunjuk itu yang bersifat pribadi dan membuatnya penasaran. Apa yang diucapkan Ibu Suri Gayatri masih kini terngiang-ngiang di telinganya.
Kehidupan pribadimu boleh dikata akan berawal dari tempat itu, Gajah Enggon. Jalani saja pencarianmu seperti air yang mengalir. Jika kau harus hanyut, maka hanyutlah. Jika tiba saatnya kau harus menepi, maka menepilah. Dekatilah hujan yang turun di musim kemarau yang sangat menyengat ini. Dan hujan itu akan membawamu untuk menemukan jejak pusaka yang telah murca itu. Oleh karena Ibu Suri menyebut dengan tegas sebagai kehidupan pribadi, maka Gajah Enggon tidak ingin berbagi. Prabu Putri Sri Gitarya kemudian mengarahkan pandangan matanya kepada Gajah Mada. Apa saranmu, Kakang Gajah Mada? Senopati Gajah Enggon telah mengajukan permohonannya. Seyogianya, aku kini meminta saranmu. Bertanya kini Sri Gitarya. Sama sekali tidak ada rasa keberatan bagi Gajah Mada jika Gajah Enggon untuk mundur dari jabatannya sebagai pimpinan pasukan Bhayangkara. Apalagi Gajah Enggon punya alasan yang memang harus mendapat perhatian. Dengan dipenuhnya permohonan dari Gajah Enggon itu, dengan sendirinya memunculkan pertanyaan siapa yang harus diangkat untuk menjadi penggantinya. Hamba bisa memahami alasan Senopati Gajah Enggon. Gajah Enggon memiliki alasan yang harus didukung dengan penuh. Masalahnya adalah siapa orang yang ditunjuk untuk menjadi penggantinya. Untuk itu, kiranya hamba perlu menyampaikan saran bahwa siapapun yang ditunjuk sebagai pengganti dari Senopati Gajah Enggon haruslah prajurit yang juga berasal dari pasukan Bhayangkara. Prabu Putri Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani kini mengangguk. Siapa, Kakang? Tanya Prabu Putri Sri Gitarya. Gajah Mada menoleh kepada Gajah Enggon. Gajah Mada yakin Gajah Enggon pasti memiliki orang yang dijagokan. Siapa sebaiknya yang akan menggantikan kedudukannya? Barangkali Senopati Gajah Enggon telah memiliki calonnya, Gusti, jawab Gajah Mada. Prabu Putri Sri Gitarya kemudian memandang Gajah Enggon yang kini telah sikap menyembah. Bagaimana, Kakang Gajah Enggon? Tanya Sri Gitarya. Jika diizinkan, hamba mencalonkan Kakang Gagak Bongol, jawab Gajah Enggon. Hening kini sejenak menyelinap meminta perhatian, mengombak-ombak ayun semua pemilik dada dan istrinya. Arya Tadah kini juga terlihat manggut-manggut. Bagaimana pendapatmu, Kakang Gajah Mada? Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi bertanya. Gajah Mada kini mengangguk. Gagak Bongol adalah seorang perintis dan juga memiliki pengabdian yang panjang di pasukan Bhayangkara. Hamba sependapat dengan pilihan dari Senopati Gajah Enggon. Dengan kedudukannya sebagai pimpinan pasukan Bhayangkara, maka pangkat Gagak Bongol perlu dinaikkan untuk menjadi pasangguan atau senopati. Prabu Putri Dyahwiyat kini mengarahkan pandangan matanya kepada Mahapati Arya Tadah. Rupanya Arya Tadah juga sependapat dengan usulan dari Gajah Enggon yang telah disetujui oleh Gajah Mada. Hamba juga mendukungnya, Tuan Putri, kata Arya Tadah. Prabu Putri Tribuana Tunggadewi Jaya Wisnuwardani akan bangkit dari tempat duduknya. Dua orang emban kini telah sigap melayaninya. Apakah masih ada hal lagi yang perlu dibicarakan? Tanya Prabu Putri. Dari hamba tidak, Gusti, jawab Gajah Mada. Gajah Enggon mengangguk perlahan. Demikian juga hamba. Arya Tadah hanya menggelengkan kepala ketika Prabu Putri mengarahkan tatapan mata kepadanya. Ketika kedua Prabu Putri itu bangkit dari tempat duduk bersamaan, Arya Tadah menyusul kemudian. Sang waktu yang bergulir telah mengantar semua yang hadir di pasewan terbatas itu
ikut menikmati udara yang makin menghangat hingga akhirnya tuntas sudah semua yang dibahas. Jika masih ada rasa penasaran, itulah yang kini dirasakan oleh Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa, yang ia kemudian memberikan perintah secara khusus kepada Emban Praborasmi yang selalu mengawalnya. Dengan berbisik, Dyahwiyat mendekatkan mulutnya ke telinga Praborasmi. Praborasmi, cepat kau susul Kakang Gajah Enggon. Sampaikan kepada Kakang Senopati Gajah Enggon agar segera menemuiku. Baik Gusti, jawab Emban Praborasmi. Gajah Enggon yang tengah melintas halaman Paseban ketika melihat Emban Praborasmi yang berlari-lari sambil melambaikan tangannya. Gajah Enggon yang tanggap kemudian segera berbalik. Ada apa? Gusti Putri Prabu meminta Kakang untuk menghadap beliau secara khusus. Sekarang? Iya, jawab Praborasmi. Senopati Gajah Enggon mengerutkan kening dalam menduga hal penting apa yang mendorong Prabu Putri Dyahwiyat Raja Dewi Maharajasa kini memanggilnya untuk berbicara hanya berdua. Tentu persoalan sang Prabu Putri tidak ingin ada orang lain yang ikut mengetahuinya. Pertanyaan itu tiba-tiba menggiring Gajah Enggon ke pemilik wajah cantik yang pernah dilihatnya hampir 3 tahun yang lalu. Wajah belepotan Duka Nestapa yang punya anggapan mati mungkin lebih baik daripada menghadapi kehidupan dunia dengan kebaikan yang melebihi Brotowali.